Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam Silaman Rohani. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan kembali dengan tema yaitu mengharapkan penggenapan janji Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab banyak sekali dicatat tentang janji-janji Tuhan yang dinyatakan kepada setiap anak-anaknya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mempelajarinya. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar kami bersama-sama merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, juga tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu bila kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong untuk hamba-Mu dapat menerjemahkan kebenaran firman Tuhan ini kepada setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membuka di dalam Mazmur 119. Kita membuka di dalam kitab Mazmur, dalam Mazmur 119 ayat mulai 81. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janji-Mu, aku berkata, bila Engkau akan menghibur aku, sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lama lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Hiduplah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Mazmur 119 ayat 81 sampai ayat 82 ini, kita dapat melihat bagaimana pemazmur mengingat akan titah-titah Taurat Tuhan, dan dia selalu mengingat akan janji-janji Tuhan. Sehingga di dalam kondisi apapun dia tetap pegang akan janji Tuhan, pegang akan perintah Tuhan. Sehingga dia mengatakan dia tidak akan meninggalkan titah-titah Tuhan. Khususnya ayat 87 tadi mengatakan, hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Ketika dia dalam kondisi yang terjepit, dikatakan hampir menghabisi aku di bumi ini, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Jadi ketika dalam kondisi sulit pun pemazmur mengatakan tidak meninggalkan perintah Tuhan, janji-janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana supaya kita dapat memperoleh penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita? Seringkali dalam pikiran kita banyak hal yang mengganjal dalam hati kita sebagai orang percaya. Mengapa janji Tuhan belum juga tergenapi dalam hidup saya? Padahal saya sudah melayani, saya sudah berdoa, sudah melakukan ini itu, tetapi kenapa janji itu tidak tergenapi dalam hidup saya? Nah, seringkali orang percaya itu seringkali bertanya seperti itu. Ketika mendoakan atau ketika mempercayai janji Tuhan dalam hidupnya, mengharapkan janji Tuhan dalam hidupnya, tetapi belum tergenapi, selalu ngomongnya seperti itu, seperti protes kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan janji-Mu tidak tergenapi dalam hidup saya? Nah, ketika kita bertanya seperti itu, sudahkah kita menyadari bahwa janji Tuhan yang sampai sekarang belum terjadi dalam hidupnya itu sebenarnya membutuhkan waktu atau proses. Nah, ketika dalam proses yang waktu yang kita butuhkan, proses Tuhan itu seringkali kita tidak tahan menunggu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya Tuhan selalu mengenapi janjinya. Kenapa? Karena janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah terlupakan, walaupun seringkali kita menganggap bahwa Tuhan seakan-akan melupakan janjinya. Kalau janji manusia itu dapat terlupakan, tetapi janji Tuhan tidak pernah terlupakan. Karena janji Tuhan itu iya dan amin terhadap semua orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengharapkan janjinya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 mengatakan demikian. Bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, ini janji Tuhan. Tuhan itu bukan manusia, bukan kita, sehingga dia bisa berdusta, sehingga apa yang dikatakan itu lupa dan menyesal apa yang dijanjikan kepada kita. Enggak, dia adalah Tuhan Allah yang
luar biasa dahsyat dan dia tidak pernah mengingkari janjinya terhadap setiap umatnya. Kalau saya dan Bapak Ibu sekalian sering kali kita lupa akan janji kita kepada orang yang kita janjiin. Sering kali itu terjadi, benar enggak? Sering kali terjadi, kita sudah janji, misalnya mau janji datang, oh nanti saya akan datang ibadah di kebaktian wanita atau di kebaktian raya, tetapi ternyata kita bangun kesiangan, akhirnya enggak jadi ibadah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, janji manusia itu sering kali banyak hal yang menghalangi sehingga kita tidak bisa menepati janji itu. Tetapi janji Tuhan tidak akan pernah ingkar, karena janji Tuhan itu iya dan amin. Makanya di dalam Bilangan 23 ayat 19 tadi menegaskan, bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Jadi Tuhan itu bukan manusia sehingga ia berdusta. Dia juga bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Jadi kalau dia sudah berfirman pasti dia akan melakukannya, tidak mungkin tidak melakukannya. Nah, namun yang harus kita perhatikan adalah harga yang harus kita bayar untuk melihat janji Tuhan itu tergenapi. Seringkali Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita hanya ingin Tuhan menepati janjinya dalam kehidupan kita, kita tidak mau membayar harga. Nah, untuk beribadah aja malas, jangankan beribadah, baca firman Tuhan aja malas. Jangankan baca firman Tuhan, berdoa aja malas. Kalau mau doa makan aja seringkali lupa karena lapar langsung makan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana kita dapat melihat janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Apapun yang berhubungan dengan Tuhan seringkali kita lalaikan dan kita malas melakukannya. Kalau kita mau mendapatkan janji Tuhan itu, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pertama pegang teguh janji Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berpegang teguh kepada janji Tuhan, maka kita harus setia di dalam mengikut Tuhan dan mengiring Tuhan. Kita setia baca firman Tuhan, setia dalam beribadah. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan melihat bagaimana hasilnya. Kuasa Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan terpengaruh oleh situasi. Ketika kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah pegang janji itu. Saya percaya firman seperti ini mengatakan bahwa saya akan mendapatkan mujizat itu, saya akan mendapat jawaban itu. Tetapi ketika situasi di sekitar kita, berita-berita yang menggoncangkan, mulai kita loyo, lemah, dan kita mulai meragukan akan janji Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita meragukan akan janji Tuhan, maka kita tidak akan dapat melihat kuasa Tuhan, kita tidak akan melihat mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka dari itu kita harus fokus kepada Tuhan. Kita tidak boleh melihat sekitar kita, sekeliling kita. Kalau kita melihat sekitar kita, maka kita akan goyang iman kita dan kita akan tenggelam. Contoh seperti Petrus, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia minta, "Guru, izinkan saya berjalan juga di atas air." Nah, ketika Tuhan Yesus menyuruh dia untuk datang kepada Tuhan Yesus berjalan di atas air, ternyata Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika ada angin menerpa dia mulai takut, khawatir, dan tenggelam. Dan dia berteriak, "Guru, tolong saya." Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika kita sudah percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menepati janjinya, akan memberikan jawaban atas doa kita, akan menolong kita, memberikan mujizatnya atas kita. Kita percaya akan hal itu, tiba-tiba kita mendengar hal-hal yang membuat kita mulai ragu, dan kita melupakan janji Tuhan itu, dan kita mulai marah, mulai menggerutu, sehingga kita menyalahkan Tuhan. Katanya Tuhan penuh kuasa, katanya Tuhan berjanji seperti ini. Kenapa sampai hari ini Tuhan tidak menjawab doa saya? Kenapa sampai hari ini janjinya tidak ditepati dalam hidup saya? Yang salah siapa? Yang salah adalah kita. Kita tidak fokus, kita tidak tekun di dalam menanti janji Tuhan. Kita terpengaruh dengan situasi yang ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari ketika kita menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, kita harus pegang teguh janji itu dalam hidup kita, bahwa janji Tuhan iya dan amin, dan itu akan digenapi dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah supaya kita tetap fokus kepada Tuhan dan tidak melihat situasi yang ada di sekitar kita, berita-berita yang ada di sekitar kita, sehingga membuat kita ragu dan membuat kita tidak percaya kepada janji Tuhan itu. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dua hal ini biarlah menguatkan kita ketika hal-hal yang membuat kita ragu akan janji Tuhan. Biarlah kita tetap teguh memandang kepada Tuhan, fokus kepada kebenaran firman Tuhan dan janjinya, supaya kita dapat memperoleh janji Tuhan itu, mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Tuhan.
bila itu boleh menjadi kekuatan kita bersama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayalah bahwa janji Tuhan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu akan digenapi oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita yang kita serahkan kepada Tuhan, yang kita imani, itu akan Tuhan genapi dalam hidup kita. Bila firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, tolong kami semua supaya kami boleh diteguhkan akan mengimani janji-Mu dalam kehidupan kami, dan itu dapat terrealisasi dalam hidup kami. Bapa, ajar kami untuk tetap fokus dan tetap kami bergantung dan berharap kepada Engkau, dan tekun dalam doa kami, di dalam ibadah kami, sehingga kami dapat melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, Kau materaikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami bersama, sehingga kami boleh kuat di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu.